Perkenalkan, nama saya Dwi Vitable. Semoga kita semua masih dalam kondisi yang negatif ya dari COVID-19. Dan semoga kita selalu hidup di bawah sikap mental positif agar hidup semakin positif. Kali ini kita mau coba bahas mengenai Buy Nothing Day atau hari tanpa belanja gitu. Kenapa kok hari tanpa belanja ini mesti kita bahas gitu, atau kenapa hari tanpa belanja ini kok kemudian menarik untuk dibahas. Ya, seperti yang kita ketahui, iklan-iklan di televisi, di beberapa platform-platform digital, sosial media kalian, itu semua sudah muncul iklan-iklan menyambut hari raya. Yap, 13-14 Mei itu menjadi hari raya Idul Fitri bagi umat muslim di seluruh dunia, yang kebetulan Indonesia menjadi salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Lalu apa kemudian, atau ngapain gitu kita harus ngebahas Buy Nothing Day? Kenapa kita harus ngebahas hari tanpa belanja gitu? Ya, seperti yang kita ketahui, ketika Idul Fitri itu hadir atau datang, banyak dari kita itu kemudian memilih untuk belanja, punya barang-barang baru, punya handphone baru, punya mobil baru gitu. Tapi mungkin yang akan membedakan untuk Idul Fitri tahun ini adalah adanya COVID-19. Mungkin ketika berbicara beberapa tahun yang lalu gitu, 2 tahun atau ya 2 tahun yang lalu lah ya, Idul Fitri itu bisa jadi salah satu ajang pamer keberhasilan masyarakat kota ketika mereka pulang ke kampung, ya kan? Karena semuanya itu pengen terlihat baru gitu, punya mobil baru, punya baju baru gitu, sampai ke lagu kan, baju baru alhamdulillah, nah nah nah. Oke. But ya itu semua kita tahu kalau masyarakat kita udah ada di dalam gelombang kapitalisme. Dan ketika berbicara kapitalisme, ya wes, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kita sudah menjadi masyarakat yang hidup di dalamnya. Kita beririsan dengan kapitalisme, terutama orang-orang di perkotaan. Oke, untuk Buy Nothing Day sendiri ini pertama kali muncul sekitar awal tahun 90-an. Ya, ini diinisiasi oleh Ted Dev. Dia berbicara mengenai bagaimana caranya manusia itu mengurangi perilaku konsumerisme gitu. Jadi tujuan awalnya sederhana, supaya manusia itu ya mengurangi konsumsi lah. Nggak usah terlalu ngoyo gitu ya, terlalu ngejar, banyak berupaya untuk bisa beli ini, beli itu gitu. Ya karena pada akhirnya tujuan kita hidup itu bukan untuk itu gitu. Nah, di sisi yang lain kemudian Khaled Last lewat Adbuster Media Foundation, dia menyebarluaskan. Adbuster sendiri adalah salah satu media non-profit bisa dibilang, dan juga sepakat dengan kecerdasan ekologis, menentang budaya konsumeris. Dan mereka ini menjadi salah satu media yang cukup progresif di wilayah Kanada dan di dunia. Apalagi mereka baru saja meluncurkan, nggak baru sih, beberapa tahun lalu mereka juga meluncurkan gerakan A Billion People. A Billion People ini salah satu gerakan di mana gerakan ini mencoba untuk mengurangi tiap penggunaan barang-barang kapital gitu. Ya, barang-barang yang berbau kapitalisme tingkat lanjut seperti hari ini, ya kayak penggunaan media sosial, bahkan YouTube yang sekarang sedang kalian tonton. Sebetulnya itu juga menjadi bagian dari bagaimana kita mengurangi pola konsumsi kita. Ya mungkin akan menjadi satu kontradiksi ya antara baik dan buruk dan seterusnya gitu. Ketika berbicara platform YouTube kan nggak semuanya melulu ngomongin masalah konsumsi. Ya oke, tapi kan kita selalu disuguhi oleh iklan. Di awal ada iklan, di tengah ada iklan, di akhir ada iklan gitu. Bahkan baru saja kalian memulai videonya itu sudah ada iklan. Dan dari hari tanpa belanja ini sebetulnya mengingatkan manusia, hewan manusia itu untuk lebih kritis terhadap budaya konsumsi gitu. Ya dimana gerakan Buy Nothing Day ini atau hari tanpa belanja ini, ya kita nggak belanja selama 1 hari, udah cuma 1 hari gitu nggak belanja. Kita mengonsumsi apa yang ada di rumah, kita coba untuk meminimalisir pengeluaran untuk konsumsi 1 hari aja. Nah ini gunanya apa ya? Gunanya untuk mengurangi ya kebiasaan konsumsi kita gitu loh. Kita dikit-dikit konsumsi gitu. Nggak pernah berpikir gimana caranya untuk melepaskan jerat konsumsi. Dan sialnya kemudian kapitalisme berhasil masuk ke dalam tiap-tiap sendi-sendi kehidupan kita.
Bahkan secara menghadapi realitas saja hari ini kita udah selalu memikirkan apa-apanya itu ada keuntungan secara finansialnya atau enggak, ya kan? Saya bisa menabung di usia berapa, kemudian saya harus punya rumah, saya harus menikah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kemudian juga kadang kan bikin kita jadi keblinger untuk mengejar duniawi. Oke, kembali lagi ke Adbusters Media Foundation yang ada di Vancouver, Kanada. Media ini berusaha secara simultan gitu ya. Mereka konsisten juga sejauh ini terus melakukan propaganda-propaganda untuk menghentikan konsumsi berlebih. Konsumsi apa kemudian jadi nggak boleh konsumsi, Kak, gitu? Boleh, tapi ya harus dibatasi aja gitu. Jadi jangan terlalu over konsumsi. Karena kalau kita udah terlalu over konsumsi kita kebingungan. Hari ini misalkan ya kita over konsumsi pakaian gitu, besok mau lebaran beli pakaian baru gitu, kalau semuanya serba baru, kita tidak pernah bisa berpikir baju yang lama itu dikemanakan ya kita. Kalau semua serba baru ya kan, kita harus berpikir kemana kita harus membawa barang yang sudah lama itu gitu. Kita harus berpikir kemana ya barang-barang ini nanti perginya gitu, akan teruraikah gitu. Seperti kita ketahui air hujan itu bisa kembali turun ya dengan prosesnya itu selama 50 tahun sekali. Kebayangkan proses hujan aja lama banget. Gimana lagi mengurai sampah-sampah penggunaan kalian. Mau itu sampah makanan, minuman, dapur, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika berbicara Adbuster, Kalelas, dan Bill Schmaltz ini berusaha untuk membuat sebuah perubahan yang konsisten gitu. Ya meskipun tidak bisa revolusioner gitu ya, karena ya kita tahu lah hampir semua sendi, semua strata sosial, semua manusia yang ada di bumi ini semua sudah tergantung pada keunggulan keuangannya. Ya, jadi apa-apanya harus beli, bentar-bentar beli, itu bentar-bentar tergiur gitu kan. Ada acara 12-12, ada acara 11-11, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita bisa memahami pemaknaan dari konsumsi yang tidak berlebih, maka kita bisa lebih bersikap arif terhadap berkehidupan, bagaimana kita bermukim di ekologinya kita ini, dan kemudian kita bisa membuat perubahan yang cukup besar. Ya mungkin kecil dampaknya karena hanya satu hari, misalkan ya kita merayakan hari tanpa belanja gitu, nggak belanja satu hari doang. Tapi dengan tidak belanja satu hari itu bisa berdampak cukup besar ketika itu terus dilakukan. Ya kan, ketika kita berbicara suatu hal yang kecil gitu dikumpulkan, ya akan menjadi besar. Jadi buat saya sih ketika semua orang beranggapan kalau nggak akan ada gunanya bro, cuma sehari nggak belanja gitu, itu berguna untuk apa? Untuk mengubah mindset aja dulu. Yang penting mindsetnya itu diubah dulu aja. Kalau ternyata gaya hidup minimalis itu baik ya, nggak jadi masalah. Ketika semua orang itu menyepakati gaya hidup minimalis, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena akhirnya dia bisa tahu mana yang harus, mana yang saya butuhkan, mana yang tidak, mana yang hasrat, mana yang bukan gitu. Karena pada akhirnya kita akan selalu terjebak di roda-roda itu gitu. Kita selalu terjebak di dalam lingkaran setan itu. Nah sebenarnya hari tanpa belanja sendiri kalau dirayakan di Eropa, di Amerika Serikat, ataupun di Kanada itu biasanya setelah Thanksgiving, entah tanggal 27 atau 28 November ya. Pokoknya dari tanggal 25 sampai 28 Novemberan lah. Itu biasanya di kebudayaan barat itu dilakukan Thanksgiving. Nah untuk konteksnya Indonesia nih secara khusus, akan lebih tepatnya itu setiap akan ada hari raya. Mau itu hari raya Idul Fitri, mau itu hari raya Natal, hari raya apapun itulah. Pokoknya yang kemudian membuat masyarakat Indonesia bersikap konsumtif gitu ya, beli, beli dan beli gitu. Nah, di saat itulah kampanye ini harus sudah mulai dilakukan. Kenapa kok kemudian jadi harus gitu? Ya karena tujuannya jelas tadi. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga ekosistem ekologi kita gitu. Kita bisa menjalin relasi antara hewan manusia dengan hewan non manusia, hewan manusia dengan tumbuhan, hewan manusia dengan alam gitu. Ya ketika awal COVID-19 terjadi itu kan dunia itu berubah, sangat-sangat berubah. Polusi kendaraan sangat-sangat berkurang, bahkan hilang ketika lockdown terjadi di mana-mana. Ketika orang di Inggris itu bisa melihat Menara Eiffel, itu adalah suatu keajaiban. Ya karena biasanya tertutup kabut. Kabut apa? Kabut emisi udara gitu kan. CO2, N2 gitu, NO, CO2 gitu kan. Akhirnya ketika ada COVID, semua orang akhirnya tersadar kalau sebetulnya ini yang seharusnya bisa kita lakukan. Mungkin itu aja ya untuk pengenalan kita episode ini ya. Saya
kayak ngebahas dikit aja lah tentang Buy Nothing Day. Kalau kawan-kawan masih ingin ada pembahasan mengenai hari tanpa belanja, mungkin akan saya buat video selanjutnya. Oke, tetap dengan sikap mental positif, jangan pernah takut untuk keluar gitu ya, menantang diri kalian, karena menghidupi hidup dengan sepenuhnya itu adalah alasan utama kita harus hidup. Saya Dwi Fitable, sampai jumpa.